15 menit mengendarai mobil dari rumah sakit Husada Bakti, akhirnya mereka sampai di rumah sakit jiwa. Andrea berkata pada Wisnu, "Kamu tunggu saja di sini, aku tidak lama." Wisnu menganggukkan kepalanya dan memperhatikan Andrea masuk ke dalam. Sementara laki-laki itu berdiri di koridor rumah sakit. Dan semua perawat yang ada di situ melihatnya dengan antusias. "Siapa laki-laki itu? Dia sangat tampan," ucap salah seorang perawat. "Apakah kamu tidak melihat? Dia datang bersama Nona Andrea. Dia pasti pacarnya," jawab perawat yang lain. "Ini adalah pertama kalinya aku melihat Nona Andrea datang kemari dengan seorang laki-laki. Dia sangat beruntung mendapat pacar setampan itu. Oh, aku iri sekali padanya." "Hei, bukankah kamu sudah menikah? Kenapa harus iri sama orang lain?" "Kenapa tidak? Terkadang mataku ini juga ingin refreshing melihat yang segar-segar. Kamu tahu tidak?" Wisnu mendengar pembicaraan antar perawat tadi antara dirinya dan Andrea. Tapi dia tidak menggubrisnya. Selama hal itu tidak mengganggu pekerjaannya, itu bukan masalah yang berarti buatnya. Sementara di kamar Ibu Christine, Andrea membelai rambut mamanya dengan penuh cinta. Ibu Christine sudah tertidur ketika putrinya datang. Andrea lalu mencium kening mamanya. Seorang ibu yang sudah membesarkannya dengan penuh cinta dan kasih sayang. Meskipun mamanya sedikit terganggu mentalnya sejak kepergian papanya, tapi dia masih memperlakukan mamanya dengan sangat baik. Karena neneknya sudah tua, jadi tidak bisa menjaga mamanya ketika ia sedang bekerja mencari uang. Oleh sebab itu, mamanya kini dirawat di rumah sakit jiwa. Dan juga di sini mamanya mendapatkan perawatan yang lebih baik. Ibu Christine merasakan ada sentuhan lembut di dahinya dan perlahan membuka matanya. Beliau melihat wajah cantik putrinya dan tersenyum ke arahnya. "Andrea sayang," Ibu Christine bicara lirih dan mencoba bangun dari tempat tidurnya. Andrea membantu ibunya untuk duduk. "Mama, Andrea rindu sama Mama," Andrea berkata pada ibunya dengan sabar dan kemudian menyandarkan kepalanya di pangkuan mamanya. "Sayang, apakah Papa akan datang juga?" Wanita itu mengelus pundak putrinya sambil menatap ke arah pintu. Papa bilang hari ini Papa agak sibuk, Ma. Tapi aku sudah berjanji sama Papa akan menjaga Mama." Andrea menjawab pertanyaan dari mamanya. Ketika Ibu Christine ingin mengatakan sesuatu, tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu. Dan setelah pintu terbuka, ternyata adalah Wisnu. Wisnu berjalan mendekati Andrea yang masih bersandar di pangkuan mamanya. Andrea membalikkan wajahnya dan melihat Wisnu. Dia menaikkan alisnya sedikit, yang seolah-olah bertanya apa yang terjadi. "Nyonya, Tuan Muda mencari Anda. Tuan Muda bilang dia menelpon ke ponsel Anda, tapi ponsel Anda mati." Wisnu membisikkan pada Andrea alasannya masuk ke kamar itu. Andrea mengangguk dan mengambil ponsel yang disodorkan oleh Wisnu untuknya. Dia menatap mata mamanya dan kemudian berkata dengan sabar,
Mama, aku harus mengangkat telepon ini sekarang. Aku tidak lama kok. Aku janji, Ma. Oke? Andrea tersenyum dan berjalan keluar. Wisnu yang ingin mengikuti Andrea, dia tercengang karena tiba-tiba Ibu Christine memegang lengannya. Dia menoleh dan menatap wajah Ibu Christine. Iya, Nyonya. Laki-laki itu berkata dengan nada yang lembut. Nyonya, sayang, apakah kamu tidak mengingatku? Aku adalah Christine. Andrea bilang kamu sedang sibuk. Kenapa kamu ada di sini? Kamu pasti merindukanku kan, sayang? Wanita itu tersenyum pada Wisnu dan dia ingin turun dari tempat tidurnya. Dia lalu memeluk Wisnu dan butiran-butiran air mata mulai keluar dari matanya. Dengan suara bergetar, dia kembali berkata, "Kenapa kamu meninggalkanku sangat lama? Apakah kamu tahu aku sangat merindukanmu? Aku memimpikanmu setiap hari. Mereka bilang kamu sudah meninggal, tapi aku tidak percaya. Sayang, putri kita, Andrea, tumbuh menjadi gadis yang cantik. Aku membesarkannya dengan baik. Kamu bangga padaku kan? Sekarang kamu sudah datang. Aku tidak ingin di sini lagi. Bawa aku pulang ke rumah, sayang. Kumohon." Ibu Christine memohon pada Wisnu dengan terisak. Wisnu terkejut dengan apa yang terjadi. Dia tidak bisa begitu saja membiarkan Ibu Christine, tapi dia juga tidak bisa bergerak sama sekali. Dia mencoba mencari solusi yang terbaik untuk menenangkan Ibu Christine saat ini. Maaf. Iya, Andrea tumbuh menjadi gadis yang cantik. Kamu sudah melakukan tugasmu sebagai ibu yang baik. Wisnu berbicara hati-hati karena tidak ingin menyakiti hati wanita setengah baya tersebut. Sungguh, mata Ibu Christine berbinar-binar setelah mendengar ucapan Wisnu. Di pikirannya, dia mengira bahwa Wisnu adalah suaminya. Wisnu menganggukkan kepalanya. Dia kemudian membantu Ibu Christine untuk duduk dengan benar di tempat tidurnya kembali. Sementara dia duduk di kursi di samping tempat tidur untuk menunggu Andrea kembali. Ibu Christine terus memandangi wajah Wisnu dengan penuh cinta. Sementara di koridor rumah sakit, Andrea sedang menjawab panggilan dari suaminya. Iya, apakah ada sesuatu yang ingin kamu katakan, Haris? Dia berkata dengan sopan. Nenek Andrea mengajarkannya harus bicara sopan pada siapapun. Tidak, aku hanya mengecek. Apa yang sedang kamu lakukan sekarang? Haris bertanya pada Andrea. Sebenarnya Haris baru saja mendarat di Bandara Surabaya. Aku sedang menjenguk mamaku di rumah sakit. Aku kira nenekmu yang sedang dirawat di rumah sakit. Apakah aku salah dengar? Tidak, kamu tidak salah dengar. Mama dan nenekku memang sedang dirawat di rumah sakit, tapi mamaku berada di rumah sakit yang berbeda. Andrea berusaha menjelaskan pada Haris. Oh, apakah kamu baik-baik saja? Bagaimana dengan operasinya? Oh iya, aku baik-baik saja. Operasinya berjalan lancar. Terima kasih atas bantuanmu. Oke.
Jangan lupa untuk mengemasi barang-barangmu sebelum pindah. Jika kamu mau, aku akan mencarikan rumah untuk keluargamu di kota ini. Aku juga bisa mencarikan dokter dan perawat untuk menjaga mereka. Haris memberi tawaran pada Andrea dengan suara serius. Terima kasih, tapi tidak perlu. Uang yang sudah kamu berikan sudah lebih dari cukup. Aku akan menyelesaikan masalah ini sendiri. Aku akan membantumu 2 tahun ke depan atas kebaikanmu padaku. Haris. Oke, see you later. Jawab Haris sebelum mengakhiri panggilan itu.